Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini. Bulan penuh keberkahan dan bulan penuh ampunan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji suatu topik yang wajib untuk kita jalankan bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syaratnya, yaitu tentang zakat. Istilah yang sudah sangat umum dan pasti tidak asing ya bagi kita. Apa sih zakat itu? Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuannya seperti apa? Bagi si pemberi ada ketentuannya, bagi si penerima juga ada ketentuannya, berikut pula dengan harta dan waktu yang telah ditentukan. Lebih lanjut, kita akan membahas tentang bagaimana keistimewaan berzakat, khususnya di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, zakat adalah bagian dari rukun Islam yang keempat. Sehingga sudah wajib kita semua umat muslim untuk memenuhi seluruh syarat rukun Islam yang harus kita jalankan dan harus kita patuhi. Nah, apa saja sih keistimewaan zakat? Yang pertama, zakat mampu menyempurnakan agama kita. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Dan apa saja yang kalian kerjakan untuk dirimu sendiri dari kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya, karena zakat adalah bagian dari rukun Islam, maka ketika kita sudah menunaikannya, maka niscaya agama kita lebih sempurna, karena sesungguhnya zakat mampu menyempurnakan agama. Nah, apa istimewa yang kedua? Dengan kita berzakat, maka tidak hanya mampu mensucikan harta kita. Kenapa kok saya bilang mensucikan harta kita? Karena pada dasarnya seluruh harta yang kita punya sesungguhnya 100% bukan menjadi hak kita, tapi hak mereka, para asnaf, ya. Asnaf adalah penerima zakat atau para mustahik. Ada 2,5% dari seluruh harta kita yang harus kita berikan kepada mereka yang berhak, yaitu asnaf atau mustahik. Oleh karena itu, dengan berzakat mampu mensucikan harta kita. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya harta yang disucikan, tapi juga mampu mensucikan jiwa kita. Sering nggak sih kita sehari-hari merasa hati ini rasanya gelisah, ya, atau bahasa Jawanya besesek gitu ya, atau sering sekali overthinking, atau perasaan nggak enak, iri dengki, selalu susah ketika orang lain senang, ya, selalu senang ketika orang lain susah dan sebagainya. Nah, itu tanda-tanda diri kita, hati kita belum suci.
Berarti kita harus mengevaluasi diri ya, kita harus mengintrospeksi. Jangan-jangan ada rukun Islam yang belum tertunaikan, yaitu zakat. Nah, ketika sudah selesai kita menunaikan zakat, maka insya Allah harta dan jiwa kita akan kembali suci. Nah, apalagi keistimewaan zakat berikutnya. Keistimewaan yang lain yaitu dengan berzakat tentu saja kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat, ya, keberkahan yang berlipat. Apalagi kalau kita menunaikan zakat di bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ini ayat yang sangat dahsyat ya. Bahkan banyak sekali mereka yang non-Muslim mengakui tuntunan Islam dalam hal ini ya, bagaimana ajaibnya bersedekah atau berzakat ini sudah uh, sangat luar biasa. Banyak uh, hasil penelitian atau studi empiris yang membuktikan ini. Oke. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 261 yang artinya atau intinya ya bahwa harta yang kita keluarkan atau kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan melipat gandakan harta kita. Nah, dilipat gandakan sebanyak apa? Nah, ini sudah tertulis nih di Quran surat Al-Baqarah. Akan dilipat gandakan seperti satu biji yang menghasilkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Masya Allah. Artinya apa? Setiap yang kita keluarkan atau zakatkan atau sedekahkan akan mampu melipat gandakan rizki kita sampai 700 kali lipat. Ya. Ini adalah janji Allah yang tidak mungkin ingkar sepanjang hamba Allah mengimani dan meyakini. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Nah, ini perlu diingat ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi nggak perlu berpikir panjang, berpikir banyak. Ini uang pas-pasan, ya, untuk makan belum tentu cukup sampai akhir bulan. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Saya baru ditimpa musibah, bisnis saya uh, ditipu orang dan sebagainya, banyak ya masalah musibah. Bukan alasan untuk tidak bersedekah atau bukan alasan untuk kita tidak berzakat. Karena sesungguhnya janji Allah sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi justru akan melipat gandakan rizki kita. Jadi saya juga sering ya mengingatkan mahasiswa, dari mahasiswa Gen Z ya, walaupun belum punya penghasilan mahasiswa, setiap bulan dapat transferan kiriman dari orang tua yang itu belum tentu mungkin cukup 1 bulan. Apakah perlu berpikir panjang untuk sedekah? Tentu tidak ya. Jadi yang saya sarankan, apa yang saudara sedekahkan itu jangan diakhirkan, tapi tolong diawalkan. Jadi begitu kita menerima rizki, mendapat rizki atau mendapat kiriman ya bulanan gitu, pengeluaran apa yang harus kita alokasikan? Kita postingkan atau kita keluarkan dengan sedekah atau zakat. Itu yang pertama kali kita keluarkan. Bukan kemudian mikir cicilan dan seterusnya. Itu iya wajib. Tapi kalau kita apa-apa yang sifatnya berpikir akhirat itu dikebelakangkan atau diakhirkan, ya pasti Gusti Allah akan juga mengakhirkan ya, memikirkan urusan kita.
Jadi insya Allah Allah akan mencukupkan rizki kita, mencukupkan pemenuhan kebutuhan kita, asalkan kita juga memikirkan bagaimana uh, niat kita, ikhtiar kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keistimewaan zakat berikutnya? Ya, saya rasa ini juga sudah banyak ya kita ketahui bahwa zakat itu adalah wajib bagi mereka yang sudah memenuhi syarat atau ketentuan. Jadi ketika hamba Allah yang telah menjalankan hal yang wajib atau menunaikan hal yang wajib, tentu hal tersebut akan mampu menghapuskan dosa ya insya Allah. Dan juga insya Allah akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Dan kemudian inilah keistimewaan zakat yang luar biasa, tidak hanya bentuk ibadah ya kepada Allah, hablum minallah, tapi juga hablum minanas. Ya. Ini tidak hanya bentuk ibadah, tapi juga bentuk muamalah. Bagaimana jiwa kebersamaan kita, solidaritas kita, kita tidak hanya bertemu dengan mereka-mereka yang dalam kondisi beruntung, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang baru tertimpa musibah di Bekasi dan di wilayah-wilayah yang lain. Tidak memandang usia, tidak memandang kaya, miskin, Allah bisa mengubah nasib seseorang sesuai dengan kehendaknya. Nah, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa memberikan ya solidaritas kita, rizki kita untuk membantu mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan tentu hal ini akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya yang sesungguhnya itu bukan kaya apa yang kita miliki, ya, apa yang bisa kita gunakan ya untuk kebutuhan kita, tapi sesungguhnya kaya di sini adalah apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang kekurangan atau kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita memperhatikan mereka yang baik ke kita, itu sudah sangat biasa. Tapi kalau kita lebih memperhatikan nasib saudara kita yang membutuhkan, atau mungkin yang tidak baik ke kita, itu sungguh luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari sisi aspek muamalah, ya, sekarang ini kan kita saatnya seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk melaporkan pajak. Nah, apa hubungannya pajak dengan zakat? Alhamdulillah negara kita ini luar biasa ya, pemerintah sudah memberikan dukungan penuh kepada semua umat muslim yang telah menunaikan zakatnya. Karena kalau kita sudah menunaikan zakat, perlakuan pajak kita itu akan berbeda dengan yang belum menunaikan zakat. Karena zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Nah, ini sungguh suatu hal yang sangat istimewa ya. Alhamdulillah kita hidup di suatu negara yang memberikan support penuh kepada hambanya untuk berzakat dan juga tidak lupa menunaikan pajaknya sebagai warga negara dan juga sebagai hamba Allah. Kemudian yang terakhir, hamba Allah yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya kita ini hidup dalam masalah negara dan dunia yang masih belum baik-baik saja. Saya membayangkan ketika mayoritas umat muslim sudah memiliki kesadaran, sudah memiliki kepatuhan untuk berzakat, ya, maka uh, suatu saat nanti kita tidak akan khawatir lagi oleh saudara-saudara kita ya di belahan dunia lain yang masih kekurangan, karena pada dasarnya zakat adalah juga sebagai instrumen fiskal pemerintah yang sangat bisa dimanfaatkan, sangat bisa diberdayakan untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi insya Allah
dengan kita secara sungguh-sungguh, penuh keimanan, penuh keyakinan, menunaikan zakat, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang berlipat, kesehatan, kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tapi kebahagiaan juga di akhirat. Di momentum bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, uh, saya mengajak ya saudara semua, apalagi juga kita di tengah-tengah di kampus ini ya dikelilingi vokasi ini luar biasa, hampir 7.000 mahasiswa. Alangkah berkahnya, mulianya, begitu ya, ketika mereka yang Muslim sudah menjadikan zakat ini sebagai bagian dari suatu kehidupan sehari-hari yang tidak mungkin ditinggalkan. Bahkan pemerintah juga sudah menghimbau, ayo kita jadikan zakat ini sebagai lifestyle, ya, gaya hidup yang penuh berkah, gaya hidup yang insya Allah senantiasa menuntun kita di jalan kebaikan. Karena janji Allah setiap apa yang kita keluarkan sekali lagi di jalan Allah akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat. Demikian keistimewaan berzakat yang sungguh luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini penuh manfaat dan semoga bisa merubah hidup kita eh, di jalan Allah dan sebagai hamba Allah yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.